terkait modul 2.3 yaitu supervisi akademik, coaching untuk supervisi akademik. Baik, yang akan saya supervisi adalah rekan saya, namanya Bu Umu Salamah. Beliau mengajar di kelas 4. Baik, saya langsung melakukan pra-observasi kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Umu hari ini? Alhamdulillah sehat seperti yang diinginkan. Ya, baik. Bu Umu, saya akan melaksanakan pra-observasi sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan ya. Jadi sebelum saya masuk ke kelas, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi besok yang akan kita laksanakan. Baik, Bu Umu, yang pertama, besok ini apa mata pelajaran yang akan kita amati bersama? Nantinya di hari pengamatan saya akan mengajarkan mata pelajaran matematika ya di kelas 4. Ya, Di kelas 4 matematika pada materi faktor dan kelipatan. ya, matematika materinya KPK dan Faktor dan kelipatan. ya faktor dan kelipatan ya. Ya. Faktor dan kelipatan. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa nanti ini dulu? Di sini dalam pembelajarannya nanti kita mengharapkan anak-anak akan dapat memahami apa itu faktor. Kemudian anak-anak juga bisa menentukan berapa faktor dan kelipatan dari suatu bilangan dan bagaimana dia menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan faktor dan bilangan dengan menggunakan alat peraga. Saya memberi namanya Biskantor dengan baik. Ya. Bisantor ya. Biskantor. Biskantor apa ini? Atau bis pariwisata ya. Bis pariwisata apa ini maksudnya? Nah, Bis pariwisata. Di sini kan anak-anak sering melihat bis pariwisata lewat di depan sekolah ya. Nah, dan saya terinspirasi dari sana. Di bis kantor itu kan ada, di bis pariwisata itu ada kursi-kursi, mulai dari kursi pertama hingga kesekian begitu ya. Nah, nanti yang di sana bisa saya buat sebagai bilangan, barisan bilangan. Barisan bilangan yang bisa digunakan anak-anak sebagai alat peraga, bisa menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Baik kalau gitu. Kemudian selanjutnya area pengembangan yang sudah dicapai sama Bu Umu apa nanti? Untuk area pengembangannya di sini saya ingin mengembangkan kompetensi ini pada aspek pedagogis ya. Aspek pedagogis yang saya maksud yaitu bagaimana saya bisa meningkatkan pemahaman murid melalui pengelolaan pembelajaran yang lebih baik begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa memberikan instruksi yang jelas pada murid sehingga mereka bisa lebih memahami pembelajaran dengan baik. Betul sekali ya. Instruksi yang baik jadi anak-anak paham apa yang dikerjakan ya. Kemudian yang kedua ya, selain pengembangan kompetensi saya sendiri, area pengembangannya juga otomatis terhadap murid ya. Peningkatan di mana anak-anak dapat pemahamannya meningkat melalui penggunaan alat peraga yang tadi. Alat peraga ya. Kemudian selanjutnya Bu Umu, model pembelajaran yang akan diterapkan apa ini? Kalau model pembelajaran sih insya Allah nanti saya akan menggunakan integrasi pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Jadi kolaborasi antara Diintegrasikan. apa namanya KSE dan diferensiasi ya. Iya. Ya. Selanjutnya yang keempat yaitu strategi pembelajaran nanti. Apa yang akan dipakai strategi pembelajaran? Untuk strategi yang akan saya lakukan, pertama melakukan persiapan dulu ya, menyiapkan alat peraga, membuat perencanaan pembelajaran, kemudian menyiapkan pembelajaran yang berhubungan, alat dan bahan yang berhubungan dengan diferensiasi yang akan saya lakukan, termasuk slide-nya, alat peraga, kemudian KPD dan lain-lain. Kalau boleh saya tahu diferensiasi yang mana ini yang akan didiferensiasikan? Apakah produk, proses, atau kontennya? Ya, setelah saya mengamati keadaan murid saya ya, saya melihat bahwa anak-anak ini
dan auditori begitu. Nah, di sini saya akan melakukan diferensiasi konten dan proses. Untuk diferensiasi kontennya nanti akan saya sesuaikan. Anak dengan kemampuan kurang itu akan saya berikan soal atau materi dengan rentang angka dari 1 sampai 20 begitu. Untuk yang kemampuannya menengah, saya kasih materi dengan rentang angka dari 1 sampai 50. Sedangkan yang untuk kemampuannya tinggi, saya kasih dari 1 sampai 100. Itu untuk diferensiasi kontennya. Sedangkan untuk diferensiasi prosesnya, saya lihat dari gaya belajar anak. Di sini saya tidak melihat gaya belajar kinestetis. Jadi yang saya manfaatkan itu bagaimana anak-anak dapat belajar dengan gaya belajarnya yang setiap hari, yaitu visual dan auditori. Kalau yang visual, saya berikan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga yang tadi. Bus pariwisata, ya, yang mudah-mudahan menarik bagi anak begitu ya. Kemudian untuk yang auditori, saya akan memberikan penjelasan yang lebih rinci, instruksi yang lebih jelas begitu. Ya, baik Bu Umu. Jadi sudah selesai kegiatan kita pra-observasi ya. Kita mulai dari tujuan sampai dengan strategi pembelajarannya Ibu Umu. Jadi sampai ketemu lagi nanti di kegiatan observasi di kelas sesuai dengan jadwal kita Bu Umu hari Senin ya Bu Umu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah, kita semua berada dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang anak-anakku kita belajar matematika. Tetapi belajarnya kita ditemani oleh ibu guru kita, Ibu Guru Desi. Ya, nah semoga dengan kehadiran ibu guru bisa memotivasi anak-anak untuk lebih aktif dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran kita. Bagaimana anak-anak, siap belajar? Siap. Iya, baik. Kalau sudah siap, sekarang kita mulai ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah mengikuti upacara bendera ya. Bagaimana? Capek? Iya, kalau begitu sekarang kita sambil beristirahat, duduk yang tenang, kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Salah seorang ibu guru minta untuk memimpin doa di depan. Silakan berdoa. Tangan diangkat, ditunduk, berdoa yang khusyuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri sudah memimpin doa. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu Guru absensi terlebih dahulu ya. Hadepa Hairina Azalia hadir. Aban Al-Majid, Hadir. Akbar Maulana, Hadir. Disa Ayu Vanessa, Hadir. Destari Ayu, Hadir.
Mira Uliaganti, Muhammad Kian Hayat, sedang ke belakang ya. Hagia Safia, Horik Sang Aji Wijaya, Inggih Nur Faizi, Muhammad Nizar, Naila Rahma. Mana Naila Rahma? Oh, suaranya enggak kedengaran. Semangat Rahma. Angkat tangan, mana suaranya Ibu Guru mau dengar? Ayo, Naila Rahma. Hadir. Ya, dia memang malu-malu si Rahma ya. Nur Iza Zahra, Repan Arifta Hadi, Reina Tanaza, Pita Aini, Widya Putri, Yohana Prida, Melisa, lalu Ahmad Rapid, Mayani. Ya, alhamdulillah semua sudah hadir ya. Hari ini kita lengkap ya. Nah, tadi kita sudah mengikuti Ibu Guru sambung ya. Tadi kita sudah mengikuti upacara. Kira-kira siapa yang masih ingat apa pesannya Ibu Guru tadi ketika kita upacara? Apa pesannya? Tentang apa aja? Menjaga kebersihan. Bagus, betul. Betul ya? Apa lagi pesannya Ibu Guru? Rere? Menjaga kesehatan, betul ya. Nah, tadi amanat dari apa Pak? Menjaga makanan dan minuman. Pinter. Nah, berarti anak-anak sudah menyimak amanat dari pembina upacara tadi, yaitu tentang kebersihan, kesehatan, menjaga makanan dan minuman. Iya, ini penting untuk menjaga kesehatan kita. Kita yang bersih, kita yang sehat. Kalau kita sehat, kita semangat belajar. Kalau kita semangat belajar, kita mudah memahami materi pelajaran. Nah, betul. Kita harus menjaga kebersihan, kesehatan makanan dan minuman kita. Coba, Ibu Guru, tepuk satu dulu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Iya, kalau siap belajar, pasang telinga, perhatikan Ibu Guru baik-baik, jangan ada mengerjakan yang lain, ya. Nah, lanjut yang tadi, kita harus menjaga makanan dan minuman kita, terutama sekarang musim panas. Perhatikan ya, kalau haus jangan langsung beli es, karena esnya mungkin mengandung pengawet, mungkin mengandung pewarna buatan, mungkin mengandung pemanis buatan yang bisa saja menyebabkan terganggunya kesehatan kita. Nah, lebih baik kita bawa air dari rumah, pakai botol isi ulang. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, kita harus menjaga makanan dan minuman kita agar kita tetap bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, baik anak-anak, kita sudah tahu apa itu kebersihan, bagaimana kita menjaga kesehatan makanan. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Kita belajar cuci tangan agar kita juga tetap sehat. Bagaimana sih cuci tangan yang baik? Nah, semuanya berdiri. Bu Guru minta semua berdiri. Ya, kita mulai. Semua tunjukkan tangan. Sekarang kita belajar bagaimana mencuci tangan ya. Dan sekarang kita belajar bagaimana mencuci tangan baik dan dengan hati ya. Ibu Guru ke atas, semua tangannya di atas. Boleh tepuk tangan.
sudah menyanyi. Sekarang duduk tenang, kita duduk tenang. Duduk tenang. Lepaskan apa yang kalian kerjakan. Lepaskan apa yang kalian tarik nafas. Duduk, tenangkan perasaan. Tarik nafas. Tenangkan perasaan, pikiran. Tarik nafas panjang. Tarik nafas, perasaan, pikiran. Tenangkan perasaan dan pikirannya ya. Sekali lagi, tarik nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Hembus. Tenangkan pikiran dan perasaan. Agak tenang sekarang. Hembuskan. Sudah tenang, sudah agak tenang sekarang. Sudah tenang. Tenang kalau tidak ada ya. Berbicara dan mengerjakan kalau tidak ada yang lain. Berbicara. Belum tenang. Mengerjakan kita ulang sekali lain. Tarik nafas. Belum tenang. Kita ulang sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Tenangkan perasaan dan pikiran. Hembus. Siap belajar? Siap. Kalau sudah siap belajar, baik. Kalau sudah siap, guru tawarkan terlebih dahulu kesepakatan. Yang pertama tawarkan terlebih dahulu. Ya, kalau kita belajar, kemudian ada tugas, kita belajar, kemudian ada tugas, kita bertugas tepat. Yang kedua, tidak lalu ada yang berpendapat. Yang kedua, kalau ada yang berpendapat atau setuju, tanya. Yang ketiga, kalau setuju, jelaskan kemudian ada hal. Yang ketiga, catat hal-hal yang kemudian ada hal yang penting. Setuju, catat hal-hal yang penting di buku. Setuju, belajar ada yang keempat di buku harapan belajar kita dapat bekerja sama dengan ibu harap. Baik, kita dapat bekerja sama yang baik dalam membawa hasil bekerja sama yang baik dalam membawa keberhasilan. Kita juga akan belajar bagaimana bergerak. Kita juga akan belajar bagaimana belajar bersama teman kita. Bahwa jika belajar tidak sendiri sama teman kita. Bahwa jika belajar tidak sendiri tidak membawa tadi dalam belajar bahwa kita menjadi tahu di mana kemampuan belajar. Kita menjadi tahu di mana kemampuan kita. Apa kita kurang berhitung? Kita jadi tahu kemampuan diri kita. Kita jadi tahu kemampuan diri kita. Kita jadi tahu dapat memberikan kontribusi terbaik dalam kita dapat memberikan kontribusi terbaik dalam keberhasilan kelompok yang akan membawa keberhasilan kalau kita kerjasama dengan baik. Kita memiliki kesadaran sosial sama dengan saya. Kita memiliki kesadaran sosial ada semestinya bahwa kita tidak bekerja sama, ada bekerja sama. Teman kita tahu bekerja sama, bekerja sama, kekuatan kita tahu kekuatan sehingga kita bisa memberikan kontribusi terbaik dalam memberikan kontribusi terbaik. Setuju? Baik dalam setuju. Ada yang ingin menambahkan? Setuju? Belajar. Ada yang ingin menambahkan kesepakatan belajar? Tidak main-main. Belajar setuju? Bagus. Belajar setuju? Bagus. Bagus setuju? Ya. Bagus setuju? Kita tidak main-main. Ya. Kita tidak boleh dalam belajar. Kalau sudah setuju, jangan bilang belajar. Kalau sudah setuju, sekarang jangan bilang bagaimana mencuci tangan. Benar melihat. Ya, sudah paham. Semua tangannya. Sekarang kita belajar matematika. Ibu guru bingung. Ibu guru punya sebungkus permen, tapi ibu guru bingung kepada berapa orang ibu guru bisa membagi permen sama baca. Kepada orang sama-sama kepada orang sama-sama baca. Nanti sama beberapa orang masih bingung. Nah, bagaimana ya caranya? Jadi jangan membagi permen, apalagi bisa kalau jumlah kelompok banyak. Gimana ya cara? Kita akan belajar tentang paspor dengan tujuan yang pertama kalian bisa mengenali apa itu faktor, memahami apa itu faktor. Kemudian ya, baik anak-anak, kita sudah membuat kesepakatan belajar ya. Tadi ada juga beberapa temannya yang menambahkan kesepakatan belajar. Ibu guru harap kita dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ibu guru lanjutkan ya. Nah, ada seorang anak ini ya, namanya Putri.
Putri punya sebungkus permen. Isinya ada 35 butir, ya. Nah, dalam yang 35 butir ini, si Putri bingung. Dia akan membagi ke berapa temannya dengan sama banyak, ya. Dia bagi ke berapa orang supaya temannya mendapat bagian yang sama banyak. Nah, bagaimana ini kita bisa membantu Putri, ya? Nah, oleh karena itu anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika, ya, yaitu tentang faktor dan kelipatan. Dengan tujuan anak-anak bisa memahami faktor dan kelipatan itu dengan baik. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan, ya. Nah, tapi anak-anakku, hari ini kita cukup belajar faktor saja, ya. Nah, apa rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, dengarkan dulu Ibu Guru menjelaskan, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan berkelompok. Di sini Ibu Guru akan menilai keaktifan kalian dalam berkelompok. Bagaimana cara kalian berdiskusi, mengemukakan pendapat, Ibu Guru akan nilai. Nah, di dalam bekerja kelompok anak-anakku, kita akan mengasah keterampilan berelasi kita. Kita juga akan mengasah kesadaran sosial kita, ya. Kita tidak bekerja sendiri, ada teman kita yang membantu. Sehingga kita juga harus tahu mana kemampuan kita, mana kemampuan teman kita. Jika sekiranya kemampuan kita kurang, mari kita kerjasama dengan teman kita yang lain, ya, untuk membangun kesuksesan kelompok. Nah, kemudian setelah kalian berkelompok, nanti kalian akan presentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Presentasinya juga Ibu Guru akan nilai bagaimana kalian dapat menyampaikan hasil diskusi kalian dengan baik. Nah, apa juga yang perlu Ibu Guru nilai? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Kalau begitu Ibu Guru yang tambahkan, ya. Kejelasan materi, kejelasan jawaban dari anak-anak, ya. Penuh percaya diri dan kejelasan materi atau jawaban yang anak-anak sampaikan. Lalu setelah itu kalian akan formatif menjawab soal nanti sebagai bukti sudah paham atau belum materi pelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, anakku, untuk menyelesaikan permasalahan Putri, kita rumuskan dulu permasalahannya, ya. Bagaimana ya menyelesaikan masalah pembagian bedah, masalah pembagian permennya Putri, atau penjadwalan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira bagaimana, anak-anak? Bagus Putri, dibagi sama rata. Tapi caranya bagaimana? Kita bagi satu-satu, gitu? Kita bagi. Nah, kita kunci dulu jawabannya Putri, ya. Kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan Putri dengan menggunakan cara pembagian, itu yang jawabannya Putri. Ya, kalau menurut Ibu Guru, ya, bagaimana menyelesaikan permasalahannya Putri, yaitu dengan menggunakan konsep faktor dan kelipatan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ibu Guru ada cara. Ibu Guru punya bus kantor. Apa namanya, anak? Bus kantor, bus kelipatan dan faktor. Bus pariwisata, bus kantor, bus kelipatan dan faktor. Nah, Ibu Guru perkenalkan dulu. Ini busnya, ya. Di sini ada meja Pak Sopir. Nanti kalian isi dengan angka yang ditanyakan. Ini ada angka 1 sampai 10. Boleh ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya di sini ada kursi penumpang yang kosong. Ini nanti kalian akan isi dengan angka, ya. Nah, selanjutnya ada wadah gelas, ya. Wadah gelas ini nanti kalian pakai ketika membagi stick. Ini ada stick. Dan ada kartu bilangan. Nah, bagaimana cara menggunakannya sekarang? Coba perhatikan bus kantornya. Siapkan stick, wadah, dan kartu bilangannya, ya. Nah,
bilangan A, ini A, dan seterusnya disebut faktor dari bilangan B. Ini bilangan B. Jika A, ini yang A, habis membagi B dengan A dan B adalah bilangan asli. Masih ingat bilangan asli anak-anak ya? Ya, bilangan bulat positif dari 1, 2, 3 sampai tak terhingga ya. Nah, coba lihat Bu Guru. Lihat bus kantor yang di depan. Ya, Rahma? Lihat bus kantor yang di depan. Ibu Guru punya contoh. Tentukan faktor dari 6. Ya, bagaimana caranya? Nah, apakah 1 habis membagi 6? Nah, ini 1 dari bilangan B. Jika A habis membagi B dengan A dan B adalah bilangan asli. Anak-anak tahu ya bilangan asli ya? Apa itu bilangan asli? Bilangan bulat. Pintar Haji, bilangan bulat positif dari 1 sampai tak terhingga. Bagus. Nah, ada 1 contoh soal. Tentukan faktor dari 6. Nah, bagaimana caranya? Kalian tulis dulu 6 di kursi sopir. Ayo ditulis 6. Sudah. Ambil 1 wadah. 1 wadah. Sudah? Ambil 6 stik. Sudah? Ya. Sekarang bagi 6 stik ke dalam 1 wadah. Sudah? Apakah 1 habis membagi 6? Apakah 1 habis membagi 6? Tidak. Bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Semua stiknya masuk ke dalam 1 wadah. Berarti 6 dibagi 1 sama dengan 6. Ambil kartu bilangannya 6. Tempel di sini. Ada? Sudah? Kelompok 2 sudah diambil kartu bilangannya? Ya, tempel di sini. Kalau ibu guru tulis ya. Sekarang selanjutnya, apakah 2 habis membagi 6 sama banyak? Ambil 2 wadah. Ambil 2 wadah. Ya, kemudian 6 stiknya dibagi ke 2 wadah. Sama-sama berapa? 3. Sama banyak? Sama banyak? Adil? Adil. Kalau adil berarti bisa. 2 bisa membagi 6 sama banyak. Berapa hasilnya? 3. Tulis, taruh kartu bilangannya yang angka 3 di sini. Taruh kartu bilangannya di sini. Sudah? Ayo cari angka 3. Ya. Lanjut. Apakah 3 habis membagi 6 sama banyak? Ambil wadahnya 3. 3, kemudian stiknya yang 6 dibagi ke dalam 3 wadah. Sudah? Dibagi ke dalam 3 wadah. Bisa sama banyak? Bisa. Sama-sama berapa? 2. Adil? Adil. Taruhkan kartu bilangan di sini angka 2. Selanjutnya 4. Apakah 4 habis membagi 6 sama banyak? Coba, kenapa tak bisa? Ada sisa. Berapa sisanya? 2. Berarti 4 tidak membagi 6 sama banyak, sehingga tidak usah diisi atau ditulis. 5. Bisakah 5 membagi 6 sama banyak? Kenapa? Berapa sisanya? 1. Berarti tidak usah. 6. Bisa berapa? Sama-sama 1. Ya, sama-sama 1. Ambil kartu bilangannya, taruh di sini angka 1. Tetapi anak-anakku coba perhatikan. 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita balik
Yang kedua, ya, ini sama dengan ini, tidak perlu ditulis, ya. Nah, lalu bagaimana? Berapa faktor dari 6? Coba ada yang bisa? 1, 3, iya. Berapa? 1, 2, 3, dan 6. Bagus. Bu Guru tanya, apakah 3 faktor dari 6? Ya? Ya. Apakah 4 faktor dari 6? Apakah 5 faktor dari 6? Ya, berarti apa dong kesimpulannya? Faktor dari 6 adalah satu orang yang besar suaranya. Siapa? Rere. 1, 2, 3, 6. Betul? Betul. Yang bukan faktor 6 yang mana dong? Satu orang. Putri. 4 dan 5. Bagus. Kenapa enggak 6, 7 Putri? 6, 7, 8, 9. Sudah lebih dari 6 ya? Tidak perlu ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Nah, berapa faktor terbesar dari 6? Berapa? 6. Kalau faktor terkecilnya 1. Nah, ya. Nah, selain dengan menggunakan bus kantor, sebentar dulu Ibu Guru tanya, sudah paham penggunaan bus kantornya? Paham? Kalau kelompok 4 paham? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Lanjut kalau begitu ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan faktor, ternyata juga ada cara lain, yaitu dengan menggunakan tabel perkalian. Bagaimana caranya? Kalian tadi ingat ada di kursi penumpang ada angka 1 sampai 10 ya, dan seterusnya. Begitu juga di sini. Kita isi 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, 1 kali berapa supaya hasilnya 6? 6, bagus. 2 kali berapa supaya hasilnya 6? 3. 3 kali berapa supaya hasilnya 6? Bagus. 4 kali berapa? Tidak. 4 kali? 4 kali? Pakai sticknya kalau bingung. 4 kali? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Kalau ya berarti bukan faktornya 5. Tidak bisa. 6. 6 kali 1. 4 dan 5 Ibu Guru tidak perlu tulis karena tidak bisa dikalikan. Ibu Guru tulis 6 kali 1. Seperti yang tadi, kalau angkanya sama, jangan ditulis. Bagus. Mana yang sama? Angka berapa yang sama? Yang besar suaranya. Angka berapa yang sama? Berapa? 2. Apa berapa lagi? Berapa lagi? Berapa lagi? 1. Sehingga faktor dari 6 adalah 1. Nah, bagus ya. Sudah bisa dengan tabel perkalian? Bisa. Ya, kita lanjut. Nah, ada soal cerita. Oh iya, kita selesaikan kebingungannya Putri yang tadi ya. Putri memiliki 35 butir permen. Putri ingin membagikan permen tersebut dengan jumlah yang sama kepada setiap temannya. Berapa banyak temannya akan mendapatkan permen? Nah, anak-anakku, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian kerja kelompok ya. Bagaimana? Nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan Putri dengan menggunakan bus kantor dan tabel perkalian. Sekarang waktunya kerja kelompok. Anak-anak ingat, kita kerja kelompok tidak sendiri. Kita harus punya kesadaran sosial. Kita tahu di mana kemampuan kita, di mana kemampuan teman kita. Sehingga kalau kita tidak bisa,
Putri, sehingga kalau kita tidak bisa, kita diskusi, kita tukar pikiran, sehingga kelompok kita bisa menyelesaikan soal dengan baik. Ya, sekarang Ibu Guru bagikan kerja kelompok LKPD-nya. Kalian kerjasama yang baik, Ibu Guru akan menilai keaktifan kalian dalam bekerja. Silakan diskusikan dengan baik, lakukan pembagian tugas dengan baik ya. Silakan dikerjakan Revan. Ya, kerjakan ya. Ya, dikerjakan. Sudah siap? Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 3. Nah, tak semangat ini masih loyo. 4. Dibagi ke berapa? Dibagi ke berapa? Nah ini mana stiknya 24? Mana marahnya 1? Ayo. Mana di situ? Mana stiknya 24? Stik. Stiknya 24. Stiknya 24, marahnya 1. Ini buka tampilannya, cari hasilnya, tempel di bus kantornya. Jangan tutup bus kantornya. Siapa ketua kelompok di sini? Ya, sini ah. Nah, ketua kelompok menulis di LKPD, anggota menulis di buku. Ayo ditulis soalnya di buku. Rahma ditulis. Ya, bagus. 24. Betul, 24 ditaruh di kursi sopir. Seperti Adepa, bagus Adepa. 24 taruh di kursi sopir. Atau boleh juga ditulis pakai spidolnya Adepa. Ya, iya ditulis. Bisa dihapus. Itu gunanya Ibu Guru taruhkan. Iya, tulis 24. Mana 24-nya, Putri? Tulis 24 di sini. Iya, ditulis. Di sini juga, di sini juga. Rahma. Nah, di bus sopir itu sesuai soal 24. Kalau dicari pakai 24, berarti 24-nya di kursi sopir. Itu memang gak nempel. Tadi Ibu Guru suruh tulisan aku pakai spidol. 24. Ya, dimanfaatkan wadah dan stiknya dengan baik ya. Iya. Nah, sekarang cari faktornya 24. Oh, ini enggak ditulis.
wadah. Nah, jadi Tari ini tukang bagi nih. Ya, pintar Tari. Sekarang 24 dibagi 3. Bisa enggak ya? Sama rata, adil. Bagus, betul kelompok 1. Mana stick yang dipakai? Pakai wadahnya, sticknya. Ya, terus Tari dihitung berapa? Ya. Mana tulisannya di sini? Ini juga diisi. Ya. Mana? Di sini berapa? 24 dibagi 1 sama dengan 24. Ini tulis 24 di sini. Berapa? Bagus, 8. Berarti di sini. Mulai dari yang pertama dulu Tari. 24 bagi 1 sama dengan 24. Taruh 24 di sini. Ya, terus yang kedua Tari. Tadi berapa? Berapa? 12. Cari 12 sana. Ya. Ya, dijawab. Ya. 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 Berapa Tari? 8. Cari 8. Nah, ini boleh ditindih. Bagus. 4 Tari, wadahnya 4. Berapa Tari? 24 dibagi 4. Berapa? Ayo yang lain bantu hitung. Lihat Tari, apakah Tari adil apa enggak? Boleh 22 Tari biar cepat. 22. Iya, boleh. Terus? Lanjut. Sama-sama berapa? 6. Bagus. Taruh 6 di angka 4. Suaranya yang besar. Ya, lanjut. 5 Tari, 5 wadah. 5 wadah. Inggih, bantu perhatikan Tari ya. Apakah Tari itu adil apa enggak membagi ya? Apakah jumlahnya sama banyak apa enggak? Ini enggak dipakai? Ya. Boleh, kartu bilangannya taruh dulu. Bagaimana? Sudah tadi? Belum? Tinggal sudah nomor berapa? Kelompok 1 sudah? Sudah kelompok 1? Sudah ini KPD-nya sudah diisi? Sudah. Kelompok 2? Sudah nomor berapa kelompok 2? Nomor 4. Kelompok 3? Sudah? Sudah nomor 4. Bagus. Kelompok 4? Sudah. Nah, sekarang kita tunggu kelompok 2 dan 3 menyelesaikan nomor 5. Sudah selesai ya? Sudah? Ya, kalau sudah, sekarang kita presentasi. Ayo, kelompok 1 siap presentasi? Siap? Siap? Kelompok 2 siap? Siap? Kelompok 3 siap? Siap? Kelompok 4? Siap. Sekarang Ibu Guru minta setiap kelompok presentasikan. Ketua kelompok berdiri di depan. Mana ketua kelompoknya berdiri? Yang ini? Ini ketua kelompok hadap sini, hadap depan. Ini ketua kelompok saja yang berdiri. Yang lain duduk hadap sini. Mana ketua kelompoknya? Ada Pak. Ya. Sekarang Ibu Guru minta kelompok 1 bacakan hasilnya nomor 1. Soalnya nomor 1 dibaca. Satu, sebutkan fakta dari 24. Berapa jawabannya? 9.
Ya, dibaca faktor. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ya, guru ulangi. Jawaban dari kelompok 1, faktor dari 24. Yang lain simak. Apa ada keliru dari kelompok 1? 1. Yang lain bagaimana? Sama? Sama. 2. Sama? Sama. 3. Sama. Sama. 4. Sama. 6. Sama. 8. Sama. 12. Sama. 24. Sama. Ada jawaban lain? Tidak ada? Bagus. Jawaban nomor 1, kelompok 1 sudah betul. Duduk Putri. Tepuk tangan. Kelompok 2 yang maju. Silakan Ayah. Bu Guru mau lihat apakah kelompok 2 juga percaya diri. Silakan Ayah dibaca soal dan jawabannya nomor 2. Faktor dari 25 Ya, Ibu Guru ulangi. Jawaban dari kelompok 2, faktor dari 25 adalah 1, 5, 5, 25. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Betul. Nah, ini beda. 1, 5, 25. Kalau Ayah 5-nya ada 2. Beda? Beda. Kelompok 3? 1, 5, 2. Sama seperti kelompok 1. Kalau kelompok 4? 1, 5, dan 25. Jadi berapa banyak faktornya? 3. Betul. Ayah? Berapa Ayah? Berapa? 4. Yang betul berapa faktornya? 3. Ya, keliru kelompok 2. Ya. Nah, kelompok 3 nomor 3. Ya. Ini kan sudah jadi. Ayo. Ayo, maju adek Pak. Dibaca adek Pak, soal dan jawabannya nomor 3. Ya. Berapa faktor dari 25 adalah? Ini nomor 3. Berapa faktor dari 25? Jawab. Jawab. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Ya. Coba kelompok yang lain Ibu Guru cek. Jawabannya kelompok 3, faktor dari 20 adalah 1. Yang lain sama? 2. Sama? 4. 5. 10. 20. Ada jawaban yang lain? Berapa banyak faktornya? Berapa banyak faktornya? 6. Bagus. Sama semua 6? Sama. Betul. Kelompok 3 tepuk tangan. Nah, sekarang nomor 4 kelompok 4. Silakan hadiah maju. Nomor 4 dibaca soal dan jawabannya. Selamat membantu Ibu Nomor 4 dulu ya. soal. Berapa faktor dari 48? Jawab. 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 20. Guru ulangi. Faktor dari 20 adalah 1. Sama? Ada jawaban yang lain? Berapa? Putri? Mana yang beda dibaca? Di 3, 12. Jawabannya Hagian ada 3. Iya, 3. 48 bagi 3 berapa? 16. Iya, kurang 1 ya Hagia ya. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Nggak ada? Ada yang beda? Cuma di 3-nya saja yang kurang ya. Nah, jadi faktor yang benar adalah berapa Putri? 16. Diulang dari 1. 12 baca 1.
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 28. Iya. Sama, kurang 1 ya Hagia ya. Ya, langsung nomor 5 Hagia. Selamat membantu ibu membagikan beras kepada masyarakat kurang mampu. Total beras yang dibagikan oleh ibu selamat 10 kg. Ibu selamat akan membagikan semua beras ke beberapa orang dengan berat yang sama. Begitulah ibu selamat untuk mendapat. Bantulah ibu selamat untuk membagikan beras tersebut. Tulis kemungkinan banyaknya orang yang akan mendapatkan pembagian beras dari ibu selamat. 1, 2, 5, 10. Nah, bagaimana kelompok lain? Apakah jawabannya ada yang sama, Putri? Kelompok 1, jawabannya sama? Sama? Kelompok 2? Sama? Sama. Kelompok 3? Enggak sama. Kelompok 3? Enggak sama. Berapa dibaca? Ya, baca. Apa? 1, 2, 3, 10, 5. 1, 2, 3, 10, 5. Bedanya di mana? Oh iya, ada 3. Ya, ada angka 3. Betul, faktor dari 10 ada 3? Iya, keliru ya kelompok 3 ya. Ya, karena 3 tidak habis membagi 10 sama banyak. Bagus. Ya, bagaimana? Sudah sama jawabannya kelompok 1 atau berbeda? Sama Putri? Sama. Kelompok 2? Sama. Kelompok 3 ada yang berbeda sedikit ya? Ya, keliru ya. Kelompok 4? Oh, salah tulis ya. Kelompok 4 bagaimana? Oh iya, ini kelompok 4. Ibu guru lupa. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Ya, sudah membaca soal dan jawabannya dengan lantang. Silakan duduk ya. Ya, bagus. Hari ini anak-anak sudah diskusi, anak-anak sudah presentasi juga dengan penuh percaya diri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Semangat. Ibu gurunya ya semangat. Ya, kita lanjutkan. Nah, anak-anak sudah kerja kelompok. Anak-anak sudah kerja kelompok, juga sudah presentasi, ya. Semua lihat ibu guru. Semua tarik lihat ibu guru. Semua duduk yang baik. Ya, sekarang kita buktikan apakah betul ya yang tadi kita lakukan ya. Nah, penyelesaian masalah pembagian benda dapat diselesaikan dengan cara matematika. Konsep apa yang tadi kita pelajari? Konsep apa? Faktor. Bagus. Konsep faktor. Seperti pembagian beras yang dilakukan oleh Ibu Selamat dengan menggunakan konsep faktor. Bagus. Apakah penggunaan alat peraga ini, bus kantor, memudahkan anak-anak mengerjakan LKPD? Membantu enggak itu? Membantu Putri? Mana suaranya? Apakah penggunaan alat peraga ini membantu Adepa menjawab? Ya, yang lain bagaimana? Membantu? Memudahkan ya? Ya. Selanjut. Konsep apa yang bisa diselesaikan dengan alat ini? Konsep pembagian. Bagus Adepa ya. Nah, berarti anak-anak sudah memperhatikan, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya kita akan, nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Putri, boleh. Kita bisa menyelesaikan masalah pembagian benda dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep faktor. Bagus, teman-teman. Ya, teman-teman Putri.
sehari-hari masalah pembagian benda dengan menggunakan konsep apa? Bagus. Nah, lanjut. Untuk halo. Halo. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Baik? Suka? Suka? Suka atau tidak suka? Suka, alhamdulillah ya. Nah, apa yang Ibu Guru lakukan selanjutnya supaya pembelajaran kita kalian senang lagi? Ada hadiah? Apa yang Ibu Guru lakukan lagi? Apa? Pakai alat lagi? Ya, bagus. Hadiah minta Ibu Guru kalau kita belajar lagi kita pakai alat lagi katanya. Bagus. Yang lain ada? Apa? Apa tadi? Pakai apa tadi? Pakai gelas? Pakai media? Ya, bagus. Ijaz senang belajar pakai alat katanya ya. Ada lagi? Pakai stick, senang pakai stick. Ada lagi? Hah? Pakai RKPD, benar ya, bagus Haji ya. Nah, nanti pembelajaran selanjutnya Ibu Guru usahakan pakai alat atau media, kemudian RKPD yang menarik ya. Nah, Ibu Guru sekarang waktunya kita formatif ya. Ibu Guru kasih waktu 10 menit. Kalian kerjakan formatifnya.
Bagaimana? Sudah jadi? Ya boleh. Oh, yang pertama jadi apresiasi nanti ibu guru. Ya, sudah jadi? Sudah? Sudah jadi? Sudah? Sudah? Ya, kalau sudah, rapikan stiknya, rapikan alat dan bahannya, taruh di meja belakang. Ya, taruh di meja belakang. Ya, sudah. Sekarang dirapikan alat dan bahannya, taruh di meja belakang. Mas, sudah selesai? Sudah? Ya sudah, ibu guru ambil ya. Nah, ini kan sudah jadi. Nih, sudah jadi. Yang baik, rapikan. Ya. Boleh ibu guru bicara? Boleh? Kalau ibu guru boleh bicara, yang lain duduk, diam dan mendengar. Mendengar? Mendengar. Duduk. Ya, sudah. Hari ini kita sudah belajar tentang faktor. Bagaimana membagi benda selama banyak.
Besok kita lanjutkan pelajaran kita tentang kelipatan. Nah, baik faktor dan kelipatan ini bisa membantu kita melakukan pembagian benda sama rata, kemudian melakukan penjadwalan aktivitas. Nah, anak-anak senang belajar hari ini ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak kita sudah selesai belajar. Kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan Putri dipimpin keluar main. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, silakan boleh istirahat. Diingat pesan ibu bapak guru untuk selalu menjaga makanan dan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita berjumpa lagi di kegiatan yang ketiga ya, dalam materi coaching untuk supervisi akademis. Jadi ini di tahap yang ketiga setelah pra observasi dan yang terakhir ini pasca observasi. Saya langsung ke Bu Umu untuk melakukan pasca observasi. Bisa Bu Umu ya? Ya, silakan Eci. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Bu Umu ya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Bu Umu kemarin selama observasi? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Guru Desi yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan observasi di kelas saya. Nah, mengenai perasaan saya ketika Ibu masuk ke kelas saya, tentu saja saya merasa senang. Kemudian yang kedua, saya merasa termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga asesmen pada akhir pembelajaran. Begitu, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya, Bu Umu, proses pembelajaran yang sudah dibuat kemarin tolong direfleksikan baik dari area pengembangan dan strategi pembelajarannya. Iya, untuk proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, pertama terlebih dahulu saya memetakan kemampuan murid saya ya berdasarkan hasil asesmen diagnostik pada materi sebelumnya begitu. Kemudian setelah itu saya membuat perencanaan pembelajaran dan bagaimana melaksanakannya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, semampu saya begitu. Kemudian melakukan asesmen terhadap hasil pembelajaran yang saya lakukan. Nah, dalam pemetaan yang saya dapatkan di sini ada murid dengan kemampuan kurang, kemudian sedang, dan ada kemampuan tinggi dalam operasi hitung bilangan. Kemudian yang kedua, saya menemukan gaya belajar anak, yaitu gaya belajar audio dan visual. Nah, ini nanti akan menyesuaikan pada perencanaan pembelajaran yang akan saya buat. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran yang saya buat, ini sudah masuk kepada area pengembangan ya, pada aspek pedagogis, di mana saya bisa meningkatkan pemahaman murid dengan cara mengelola pembelajaran yang lebih baik dan memberikan instruksi pembelajaran yang lebih lengkap, yang lebih rinci, dan bisa lebih mudah dipahami oleh murid. Nah, dalam perencanaan saya menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Nah, di sini melalui tahap-tahap yang pertama saya memberikan orientasi dulu kepada murid, termasuk tujuan pembelajaran, bagaimana memotivasi anak supaya senang belajar, kemudian bagaimana apa pokok-pokok pembelajaran yang akan dilalui nanti ketika pembelajaran. Nah, setelah strategi, nanti juga akan saya pikirkan metode pembelajarannya. Di sini, untuk mengakomodir gaya belajar yang audio, saya menggunakan metode ceramah. Nah, setelah itu, metode ceramah ya, supaya anak-anak lebih
untuk mengakomodir gaya belajar yang tadi ya, yang audio. Ya, dari mendengar ya. Iya, memberikan instruksi yang lebih jelas. Kemudian yang kedua, untuk Visual. gaya belajar visual nanti berhubungan dengan media pembelajaran yang akan digunakan. Ya, kan pada pembelajaran saya menggunakan media pembelajaran bus kantor begitu ya. Kemudian ada stick juga. Kebetulan anak-anak lagi cenderung menggunakan stick untuk bermain. Nah, kalau bus itu kan setiap hari anak-anak lihat. Nah, ini yang saya coba korelasikan ya antara apa yang terjadi dalam kehidupan sehari anak-anak dengan materi pelajaran anak-anak. Ada deretan bilangan di dalam seperti barisan kursi dalam bus pariwisata itu. Bus kantor artinya bus kelipatan dan faktor. Iya. Nah, selanjutnya mengenai yang tadi strategi, metode, kemudian media, ya sudah media tadi ya. Sudah. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan pembelajaran yang lebih baik, saya juga menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ya, terdiferensiasi integrasi dengan KSE. Untuk diferensiasi yang saya lakukan itu kan ada diferensiasi konten dan proses. Kalau diferensiasi kontennya itu seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya ya Bu Eci ya, bahwa memberikan tingkat tingkat kesulitan yang berbeda untuk anak. Anak yang kemampuan tinggi itu saya kasih rentang angka dari 50 sampai 100, yang sedang dari 20 sampai 50, kemudian yang rendah dari 1 sampai 20 begitu. Nah, itu untuk diferensiasi kontennya. Kalau diferensiasi prosesnya ini berhubungan dengan gaya belajar anak. Yang tadi visual, kemudian yang audio. Nah, itu dalam pengelolaan pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya untuk KSE. Di sini saya selip-selipkan sedikit ya. Mulai dari awal pembelajaran sudah nampak ini KSE-nya untuk misal dari berdoa itu sudah anak-anak mengatakan tangan diangkat, kepala ditunduk dan seterusnya, itu kan sudah pengelolaan diri gitu ya. Selanjutnya KSE pada saat diskusi itu kemampuan berelasi, kemampuan sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam formatif yang dilakukan. Nah, begitu Bu Eci. Jadi saya dalam pembelajaran saya berusaha untuk pengelolaan pembelajaran yang lebih baik dan pemberian instruksi yang jelas supaya pemahaman anak dapat meningkat dengan lebih baik lagi. Ya, luar biasa Bu Umu. Selanjutnya ini Bu Umu, dari proses pembelajaran yang dilakukan kemarin, ada enggak hambatan-hambatan yang terjadi kira-kira? Tentu saja Bu Eci ya, dari hiruk pikuk dari semua persiapan pelaksanaan pembelajarannya pasti ada saja hambatan yang kita temukan ya. Terutama untuk strategi pembelajaran inquiry ini Bu Eci ya, saya rasa membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi kita melakukan diferensiasi konten. Di sini nantinya pada akhirnya kan anak harus memiliki kemampuan yang sama. Nah, untuk itu ya, nah inilah fungsinya tadi saya mengelompokkan anak secara heterogen. Di sini kemampuan anak bermacam-macam, beragam dalam satu kelompok, sehingga nanti diharapkan anak yang memiliki kemampuan tinggi itu bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya yang kurang mampu begitu. Begitu juga mengenai kesiapan belajarnya, mengenai gaya belajarnya begitu ya, dalam satu kelompok itu heterogen. Jadi hambatannya di sini kadang ada anak yang audio merasa terganggu, anak yang visual merasa terganggu dengan anak yang audio. Nah, kemudian yang sudah pandai, yang sudah bisa mengerjakan tugas ini merasa terganggu dengan temannya yang belum ngerti begitu. Iya, dia merasa bosan. Ini angkanya juga terlalu rendah begitu untuk bagi dia. Nah, inilah tempat kita melakukan diferensiasi begitu. Nah, ini jadi untuk besoknya itu mungkin hambatannya itu Bu ya. Ya, jadi hambatannya strateginya ya, butuh waktu yang agak banyak ya supaya kemampuan anak itu bisa sama ya. Iya. Kemudian dari hambatan-hambatan itu kemungkinan apa yang terjadi sehingga hambatan itu nampak gitu ya, dirasakan oleh Bu Umu. Sebenarnya apa yang terjadi di balik itu gitu? Ya, ini mungkin ya tidak serta-merta dari kelas
sekarang saja begitu ya, mungkin kemampuan dari awal begitu Bu ya. Dari kelas rendahnya begitu. Nah, ini mungkin dapat disarankan kepada guru kelas rendah untuk selalu tetap menstimulasi anak bisa berpikir cepat begitu. Misal dengan cara memberikan pertanyaan secara mencongak begitu. Ini harus dibiasakan dari kelas Iya, rendah betul. begitu, sehingga dampaknya kita rasakan sekarang. Ya, selanjutnya Bu Umu, dari hambatan itu apa rencana ke depannya nih? Bagaimana supaya hambatan itu tidak terjadi lagi besoknya? Ya, mungkin kita ganti strategi Bu ya. Mungkin strategi yang serupa, tapi bagaimana supaya waktu tidak banyak tersisa tetapi anak cepat paham begitu. Ya, strateginya mungkin kita pikirkan yang lain. Jangan inquiry dulu. Atau inquiry tapi dengan cara anak-anaknya dipercepat gitu. Bisa dengan mengganti metode juga ya? Mengganti metode ya. Mengganti metode atau mungkin ke audiovisual juga kalau bisa ya. Kita coba. Ya. Selanjutnya Bu Umu, setelah Ibu Umu tahu bagaimana cara menyelesaikan hambatan-hambatan yang tadi, kira-kira nih kapan rencananya sudah eksekusi rencananya Bu Umu tadi tuh? Ya, tentunya secepatnya ya Bu Eci ya. Mungkin pada pertemuan pembelajaran selanjutnya saya akan sebelumnya membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu, memilih metode strategi pembelajaran yang lebih tepat, kemudian pelaksanaannya minggu depan pada pelajaran matematika. Minggu depan ya? Minggu depan di mata pelajaran yang sama. Ya, selanjutnya nanti kita diskusi di luar ya. Jadi bagaimana hasil dari Bu Umu yang menyelesaikan hambatannya itu nanti kita bincang-bincang ringan. Ya, itu saja mungkin Bu Umu hari ini. Terima kasih sudah bisa saya temani ya, temani untuk melakukan pasca observasi. Iya. Ya, ada yang bisa disampaikan? Iya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Desi yang sudah mau hadir di kelas saya sehingga saya bisa termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian anak-anak juga ikut tentunya aktif belajar di dalam kelas. Terima kasih Bu Desi sekali lagi sudah membuka bagaimana cara berpikir saya, sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Baik, terima kasih Bu Umu atas kerjasamanya. Ya. Baik, hari ini saya sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi beserta rekan saya Bu Umu Salama. Beliau mengajar di kelas 4. Kemarin mata pelajaran yang kami observasi adalah mata pelajaran matematika. Sekian kegiatan pasca observasi ini saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.